Lagi ngapain bang? Ini lagi ntar dulu. Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, bertemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Kali ini kita akan membuat vlog atau konten tentang sesuatu yang sebetulnya sangat sederhana, tapi kadang kurang diperhatikan sama kawan-kawan atau pemula-pemula ya, biasanya yang kurang memperhatikan. Karena saya juga jadi admin di grup Facebook, di beberapa grup Facebook ya, dan saya perhatikan mereka kadang suka, atau dari para subscriber suka juga sharing tentang tanaman hiasnya. Dan ada satu dari beberapa yang kirim foto ke saya itu sepertinya kurang diperhatikan. Apa sih sebetulnya yang sederhana tapi kurang diperhatikan? Apa? Itu adalah posisi atau cara menanam, bukan cara menanam ya, tapi posisi penempatan dalam menanam tanaman itu sendiri. Sebagai contoh ya, yang paling saya perhatikan adalah posisinya. Saya sebetulnya punya satu sampel pohon yang memang kurang saya perhatikan juga sih sebetulnya ya, karena memang saya terlalu banyak tanamannya. Iya. Ini contoh salah satunya ya, contoh salah satu ya. Pohon ini namanya lagi agak-agak viral nih, tapi yang variegata. Kalau ini yang biasa, yang hijauan ya. Bukan pohonnya yang kita bahas, tapi tentang tata letak dan cara penanaman tanamannya sendiri. Nah, kalau diperhatikan pohon janda bolong ini atau Monstera adansonii ini ya, itu kalau diperhatikan posisinya ini. Nah, bibir pot ini dengan tanaman, dengan titik tunas tumbuh tanaman atau posisi pangkal tanamannya itu terlalu masuk ke dalam ya, terlalu masuk ke dalam. Yang ini sebetulnya tidak ada masalah sih, sebetulnya tidak ada masalah juga. Cuman biasanya kalau di para penghobi atau para petani atau ya kita-kita yang bermain di tanaman hias, biasanya posisi pohon kalau seperti ini nih biasanya posisi yang kurang baik dan kurang terawat biasanya. Kenapa? Karena pada saat kita nanam tanaman itu harusnya adalah pangkal pohon itu sejajar minimal dengan atau turun sedikit 1 cm atau setengah cm dari bibir pot, supaya dia punya akar itu ya, punya akar dan punya pondasi tanaman itu lebih banyak menyerap unsur-unsur manfaat dari media tanam. Contoh ya, contoh ini nanti akan konten berikutnya ya. Contoh seperti ini Anthurium taytani. Kalau diperhatikan bibir pot ini ya dengan pangkal tanaman ini ya, tuh lihat kawan-kawan, ini rata ya, ini rata dan bagus istilahnya. Jadi kalau misalnya mau dilihat pun seperti ini tuh, enak dilihatnya ya kan, diputar-putarnya juga enak tuh. Nah, akan tetapi kalau pohon yang posisinya seperti ini tuh kawan-kawan ya, ini kurang bagus. Satu ya kan, kalau di kontes ini penampilan ya, kalau di kontes penampilan seperti ini pasti nggak bakal dilirik. Mau pohonnya sebagus apapun, mau ini sebagus apapun, kalau juri ngelihat ini orang yakin dipelihara dengan baik pohonnya. Karena apa? Posisi media itu udah turun ke bawah. Nah, pohon dari waktu ke waktu kalau kita pelihara, biasanya itu media itu akan menyusut. Menyusutnya kenapa? Kadang kalau kita siram kawan-kawannya, kadang media ini keluar dari lubang-lubang pot ini juga nih. Nah ya, dari lubang pot ini keluar nih media ya, itu satu. Kedua, biasanya media itu nanti kan akan seperti ini. Contoh kalau sekam mentah ini ya, ini nanti dia akan busuk ya, akan busuk, dan dia akan ya posisinya akan melapuk dan akan turun istilahnya gitu ya. Jadi biasanya kita kalau ini lihat pohon kondisinya seperti ini lah, di pohon kurang rawat, entah medianya belum diganti dengan periode yang sangat lama, atau mungkin ya istilahnya kurang diperhatikan lah intinya. Dan juga istilahnya, berisik amat ini, orang lagi ngambil konten gorok-gorok. Biasa kutu kupret yang lainnya tuh
Nggak tahu orang lagi ngambil konten, main gorok aja. Jadi lagi ngapain? Itu biasa kita kan melayani pembelian aglonema secara online juga. Jadi kita sedang packing untuk aglonema. Oke. Itu iklan sejenak ya. Karena kita juga di sini melayani pembelian aglonema secara retail ataupun secara reseller ya. Oke. Iklan sejenak itu tadi. Nah, jadi kawan-kawan, nah di sini juga diperhatikan tuh akar-akarnya udah naik ke atas ya. Udah naik ke atas ya. Ini kita contoh di janda bolong. Nah, di anthurium pun, nah biasanya tuh seperti ini kawan-kawan. Ini pohon ini juga sama. Medianya sudah turun ke bawah. Karena kenapa? Sudah lama nggak diperhatiin tuh sampai sarang laba-laba pun ada. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Oke, kita lihat aja langsung ke prakteknya kawan-kawan. Aduh, batu cincinnya copot dulu sayang nih. Nah, oke. Nah, kita harus bongkar pertama-tama. Oke. Dalam membongkar media ya, sebaiknya itu harus pelan-pelan. Nah, pertanyaan, Bang, ini medianya kan mau diservis pohonnya ini ya, biar lebih bagus lagi penampilannya. Kira-kira ini media lamanya dipakai atau tidak? baiknya sih tidak dipakai karena media ini sudah terlalu lama ya. Jadi kita ganti, ini ada media yang lebih bagus ya. Ini media ini kalau dilihat dari konten anthurium sebelumnya, media ini saya lebih banyak pakai sekam mentah campur sekam manteng, pakai andaman dan mungkin sedikit sekam bakar ya, karena yang cocok di tempat saya seperti ini. Oke, mari kita langsung lanjut aja. Ini perhatikan kawan-kawan ya, ini posisi waktu sebelum kita servis atau kita tanam ulang ya. Ini kita akan perbaiki tanaman ini ya kawan-kawan ya. Oke, dilanjut ya. Kawan-kawan ingat, dalam membongkar tanaman ya, itu harus hati-hati, jangan sampai kita melukai. Kalau bisa dikepruk-kepruk aja dulu pinggirnya, nanti kan dia udah nggak terlalu lengket. Nah, kalau udah nggak terlalu lengket, nah seperti ini. Oke. Nah, ada baiknya juga pada saat kita mengganti media tanam ini, kita sisakan tanah media sebelumnya itu sedikit, jadi jangan dibongkar habis juga kan. Nanti dia akan terlalu stres juga gitu. Jadi kita sisakan sedikit ya, sisakan sedikit. Nah, oke, kita mulai cara penanaman yang baik dan benar menurut saya ya. Kenapa tadi kita ganti? Karena apa? Nanti dia akarnya itu akan sudah jelek ya. Nah, ini kita kasih dulu 1/4 media ya untuk fondasinya. Ada dekastor nggak ya? Ada, Pak. Ada ya. Kita siapkan juga dekastor. Kadang ada yang tanya, dekastor gimana sih Bang cara penempatannya ya? Nah, nih kawan-kawan, ini dekastor. Ini udah versi plastikan ya. Oke, kita taruh. Nah, dekastor itu sebaiknya sebetulnya ditaruh di bawah. Karena apa? Karena nanti akan langsung diserap sama si akar. Tapi apabila kawan-kawan belum sempat taruh di bawah, taruh di atas pun tidak apa-apa. Nanti saya akan contohkan ya. Nah, ini taruh sini. Nah, lihat posisinya. Oh, masih turun. Kita kasih lagi dikit. Ya, kita kasih dikit. Ingat, dipadat-padatkan sedikit. Ini simple, cuman kadang kurang diperhatikan sama penghobi-penghobi atau pemula-pemula ya. Karena kalau terlalu dalam itu juga kurang bagus juga. Nah, kita taruh posisi. Ingat, sebisa mungkin taruh posisi tanaman ini di tengah, jangan di sini, jangan terlalu ke pinggir ya, jangan terlalu setengah, usahakan di tengah-tengah. Kenapa? Biar dilihatnya nanti bagus dan cantik tanamannya. Nah, setelah itu ingat ya, jangan terlalu ditekan-tekan, tapi jangan terlalu ini. Ditekan-tekan halus sedikit aja kawan-kawan ya. Oke. Nah, setelah begini, saya biasanya suka memberikan untuk topping atas ya, topping atasnya saja ya. Saya biasa kasih pasir malang. Nah,
ini dia pasir malang. Ini kebetulan saya dapat pasir malang yang halus, jadi tidak usah mengayak lagi. Jadi kalau kawan-kawan ada pasir malang kasar pun tidak apa-apa. Nah, jadi pertanyaan, apakah harus Bang pakai pasir malang atasnya? Tidak harus kawan-kawan. Ini kalau saya kenapa saya kasih pasir malang halus begini, supaya dilihatnya bersih kalau saya. Dan kalau nanti pada saat penyiraman, kadang kan siram kan tidak selalu kita gitu ya. Jadi kalau disiram itu tidak berantakan medianya. Nah, tuh. Nah, untuk penyiraman juga nanti akan saya buat konten sendiri kawan-kawan, karena tanaman hias itu ada orang kadang yang nanam itu, yang nyiram itu asal siram kebongkar semua ya. Oke. Ya, Assalamualaikum. Nah, sudah seperti ini, kita kasih dekasar lagi sedikitnya ya, karena di atasnya pun ada ini. Nah, jadi kalau kawan-kawan ngelihat konten saya, Bang, itu ada kuning-kuning apa sih? nah ini dekastar. Kebetulan ini sudah saya taruh dalam plastik ya. Ini adalah pupuk slow release yang bisa dipakai untuk 3 bulan. Nanti biasanya butiran-butiran kuningnya seperti ini akan bening nanti kalau sudah habis. Kalau sudah habis, semua manfaat di dalamnya itu akan bening dan akan berair ya. Oke, tuh kawan-kawan ya. Bisa dibandingkan antara pohon yang sebelumnya dengan pohon yang sudah kita. Nah, manfaatnya adalah satu, dilihatnya enak ya kan, dilihatnya indah, jadi kita tidak bosan melihatnya. Yang kedua adalah nanti akarnya itu akan punya lebih banyak daya serap untuk ke media-media, dan dia punya pohon juga lebih kokoh ya dilihatnya ya. Itu aja kawan-kawan sebetulnya ya, untuk sesuatu yang saya bilang simple tapi jarang diperhatikan. Nah, bandingkan dengan ini ya, ini yang masih masuk ke dalam ya, dengan yang ini yang kita sudah perbaiki, coba dibandingkan. Mana yang lebih bagus, mana yang lebih enak dan lebih baik dilihatnya. Nah, biasanya kita proses pembuatan seperti ini biasanya kita bisa lakukan berkala, untuk biasanya 6 bulan sekali atau beberapa bulan sekali, apabila kadang media juga ada beberapa yang cepat lapuk ya, jadi cepat turun sekali. Nah, kalau udah diturun lebih dari 1 cm baiknya diganti. Nah, seperti ini nih udah bagus nih ya, diganti. Nah, ini juga udah dibagus diganti nih ya, tuh lebih enak dilihatnya dibandingkan dengan ini yang sebelumnya turun. Atau kalau kita bandingkan dengan yang ini yang masih turun juga kurang enak dilihatnya kawan-kawan. Well, mungkin itu saja kawan-kawan ya, istilahnya konten kali ini tentang sesuatu yang simple tapi jarang diperhatikan atau dilupakan oleh kawan-kawan para pemula atau penghobi tanaman hias. Itu saja mungkin kawan-kawan konten kita kali ini ya. Buat kawan-kawan yang ada pertanyaan atau apapun, silakan komen, bisa komen di tempat saya. Insya Allah pasti saya akan balas secepat saya mungkin. Buat kawan-kawan yang sudah like, watch, and subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalam.